Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Santosa, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di opening market di sesi 1 hari ini. Kami pass through datanya dari RTI. Pemirsa, sejauh ini IHSG melemah 3,4% ke level 7.566,307. Gainers ada PGUN, SOSS, TMPO, dan juga SAMF. Kemudian top losers ada BBCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga WiFi. Seluruh sektor mengalami pelemahan dengan sektor infrastruktur yang mengalami pelemahan terdalam 4,54%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Ya, baik untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka dengan mayoritas melemah dengan Nikkei 225 melemah 1,28%, level 42.174, kemudian SCI Singapura melemah 0,24%, level 4.259, Kospi Korea dibuka melemah 0,3% di level 3.177, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,77% di level 25.522. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan di pagi hari ini yang direkomendasikan oleh Pak Santosa. Di antaranya adalah ada PSAB dengan support di 450, resistensi di 700, BRMS support di 420, resistensi di 520, kemudian BSDE support di 920 dan resistensi 1200 atau 1200, SMRA dengan support di 410 dan resistensi di 480, semuanya direkomendasikan. Baik, kita ke saham-saham pilihan pagi hari ini Pak Santosa, ada PSAB, seperti apa analisis selengkapnya? Iya, untuk PKB kan lebih ke komoditas emas ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sektor mana yang akan bertahan gitu ya, yaitu sektor komoditas emas dan properti. Jadi saya melihat bahwa harga emas dengan penurunan suku bunga The Fed nanti itu akan kembali naik. Seperti itu Mas Wiki. Baik, untuk PSAB secara harga terakhir, apakah ini kemudian menjadi level yang menarik untuk bisa dimasuki, Pak Santosa? Apakah kemudian kita harus tunggu harga yang lebih murah lagi? Ya, saya berharap tadi kan di level 450, 490 ya. Mhm. Jadi, saya berharap dia turun gitu. Tapi Baik. ternyata 5 sampai 575 Mas Wiki. Jadi ya saya sih bertahan untuk sampai nanti sore seperti apa gitu Mas Wiki. Baik, BRMS seperti apa, Pak? Kalau BRMS saya rekomen tadi di 420, 430, terendah di 454. Ya, ini juga saham komoditas emas yang kabarnya dia mau masuk ke gold index ya di tanggal 19 September nanti Mas Wiki. Jadi boleh dilakukan pembelian pada saat ada penurunan. Saya orangnya dagang Mas Wiki, jadi kalau Hmm. bisa ya lebih banyak gitu baru beli. Jadi ini suatu hal yang memang harus dilakukan oleh investor individu ya, terutama retail yang membeli saham bukan lagi naik tapi pada saat turun seperti ini. Seperti itu Mas Wiki. Baik, dari BRMS ke BSD seperti apa, Pak Santosa? Ya BSDE saya rekomendasi berharap di 920 sampai 990 ya. Mhm. Tadi 975 Mas Wiki, jadi 990 tadi dapat. Ya Hmm. harganya kembali lagi naik ke 1020. Jadi sektor properti seperti tadi saya sampaikan, kita mengantisipasi suku hubungan The Fed dan boleh dikatakan akan sangat diuntungkan untuk BSDE karena memang dia mempunyai lahan yang besar dan kalau menurut saya itu dia kalau di sektornya ya, Ya. dia blue chip di sektor properti. Seperti itu Mas Wiki. Baik, dari BSD kita bergeser ke SMRA, Pak Santosa silakan. Iya, SMRA tadi saya rekomendasi untuk support buy di 40 sampai 420. Tadi 420 tuh Mas Wiki. Naik Ya. lagi ke 494. Jadi harapan saya untuk turun ini di SMRA sama BSDE ya. Itu dapat dua-duanya ya dari support yang disampaikan tadi. Jadi range beli pada saat turun itu memang sangat baik ya. Cuma dalam kondisi seperti ini kan ada aja orang yang beli di bawah terus pada sore hari atau siang hari dia sudah mendapatkan profit taking ya dia akan melakukan penjualan. Jadi pada saat lagi turun justru kecepatan untuk beli. Jadi waktu kembali naik ya kita harus berhati-hati ya minimal kita jangan beli langsung sekaligus. Jika kita mau beli 10 juta ya beli aja dulu 2 juta gitu ya. Baik. Untuk pada saat turun kita masih ada uang untuk melakukan efek jam. Seperti itu Mas Wiki. Baik,
Itu tadi dia beberapa saham yang direkomendasikan oleh Pak Santosa, di antaranya adalah ada PSAB, kemudian juga BRMS, BSD, juga SMRA. Sejauh ini dari pembukaan perdagangan C1, IHSG masih mengalami koreksi, saham-saham berbasis perbankan big caps dilepas oleh pelaku pasar begitu. Bagaimana analisa Anda untuk Bank Mandiri terlebih dahulu? Mungkin ini untuk pelaku pasar yang ingin bisa masuk ke Bank Mandiri tapi kemudian dananya terbatas, menunggu koreksi dan koreksi tersebut terjadi di perdagangan ataupun ya di sesi 1 hari ini. Seperti apa analisis dari Anda soal Bank Mandiri, Pak Santosa? Ya, saya melihat memang support hari ini sudah jebol ya, Ya. yaitu di bawah level 4.500. Tadi terendahnya pagi ini di 4.60 Mas Vicky. Jadi ada kemungkinan dia bisa kembali rebound ya pada saat nanti akan ada statement dari pemerintah maupun DPR yang kita harap ya dalam minggu ini mereka bekerja cepat dan demo segera berakhir. Seperti itu Mas Vicky. Baik, BBRI sedikit Pak. Untuk BBRI saya melihat secara teknikal memang ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa terjadi panik ya pada saat pembukaan, tapi kembali lagi naik gitu ya terendah pada hari ini di 3860 ya, balik lagi ke 3940. Jadi apakah dia bisa untuk kembali naik lagi? Ada kemungkinan bisa ya gitu. Ya. Cuma berapa cepat pemerintah dan DPR itu melakukan realisasi atas tuntutan pendemo ini, Mas Vicky. Jadi masih belum tahu ya kecepatan, tapi waktu weekend kemarin Pak Prabowo beserta ketua partai politik itu menurut saya cepat sekali gitu. Tapi nggak semua tuntutan daripada pendemo ini yang boleh dikatakan direalisasikan. Jadi baru dua poin ya. Sedangkan mereka itu salah satunya berkaitan dengan korupsi. Seperti sangat itu, singkat Pak Santosa, support dan juga resistensi IHSG hari ini? Tadi saya melihat untuk support di 7.600-an tapi jebol ya, karena mungkin panik ya. Baik. Dan tertingginya di 7850, seperti itu Mas. Baik, Pak Santosa terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Semoga memang pelaku pasar dapat menjadikannya sebagai referensi dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke pelaku pasar. Pak Santosa terima kasih, sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, sampai jumpa. Ya, dan pemirsa saja berikut ini saya dan juga rekan Aya Novos akan kembali dengan informasi menarik. Informasi apa yang akan disampaikan nanti Aya? Ya, nantinya akan ada penjualan dan juga laba bersih Antam tumbuh signifikan pemirsa di sepanjang semester 1 2025. Tetaplah bersama kami, Market Bus akan segera kembali.